Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama bisa menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan yang Allah berikan keistimewaan dengan adanya yaitu ibadah puasa. Sebuah amalan yang bisa memberikan kita banyak sekali berkah. Puasa sendiri merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Salah satu kewajiban bagi umat muslim untuk bisa memberikan kita pahala yang sangat besar, serta bisa memberikan manfaat yaitu untuk bisa menghapus dosa-dosa bagi kita. Di dalam puasa sendiri, selain kita harus bisa menahan lapar dan haus, juga diwajibkan kita untuk bisa menahan hawa nafsu, serta menjauhi segala larangannya. Puasa mengajarkan kita betapa pentingnya arti sebuah kesabaran, ketabahan, serta keikhlasan dalam menjalani sebuah kehidupan. Marilah kita bersama-sama agar bisa memanfaatkan di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini sebagai suatu kesempatan emas untuk bisa memperoleh manfaat. Teman-teman yang saya cintai, pasti banyak di antara kita yang membela diri dengan cara berbicara, membuat statement, serta membuat status di media sosial. Padahal seperti yang kita tahu, kalau kita ketahui, cara seperti itu bukannya makin menyelesaikan masalah, tapi justru malah makin menjauhkan Allah kepada kita. Kenapa demikian? Karena pada saat kita berbicara, dalam kata-kata kita akan terdapat suatu atau beberapa hal yang mungkin berlebihan, atau bisa jadi terselip kebohongan dalam kata-kata kita tersebut. Karena pada saat kita berbicara sesuatu, mestinya setan akan ikut menunggangi kita dalam keadaan marah. Karena hal itu bukannya akan menyelesaikan masalah, justru akan malah memperumit masalah kita. Dan bukannya menyelesaikan, justru malah akan menjauhkan Allah dari kita. Jadi bagaimana? Apakah ada solusi yang bisa kita lakukan di saat seperti itu? Tentu saja ada, yaitu dengan cara diam. Tapi diam kan tidak menyelesaikan masalah. Kata siapa? Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang bisa kita pelajari, yang bisa kita peroleh manfaatnya. Di antaranya yaitu dalam surat Maryam ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ij'alli ayah. Qala anubtuka alla tukallaman nasa thalatha layali sawiyya. Fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbahu bukratan wa asyiyya. Dan artinya, berkatalah Zakaria, Robbi, berikanlah untukku pertanda bahwa aku akan mempunyai seorang anak laki-laki. Allah berfirman, tanda-tanda bagimu adalah engkau tidak akan bisa berbicara dengan manusia selama 3 malam berturut-turut. Setelah mendapatkan ayat tersebut, Nabi Zakaria keluar dari rumahnya serta menemui kaumnya dan mengisyaratkan kepada mereka untuk bisa berdoa pada pagi hari dan petang hari kepada mereka. Ayat di atas menceritakan kepada kita bahwa Nabi Zakaria akan memperoleh kabar gembira bahwasanya dia akan memperoleh keturunan seorang anak laki-laki setelah penantiannya selama 30 tahun. Dan tepat di saat umur 80 tahun, Nabi Zakaria memperoleh keajaiban, yaitu akan mendapatkannya seorang laki-laki, seorang anak laki-laki yang soleh. Dan di antaranya yaitu Nabi Zakaria tidak akan bisa berbicara selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Namun menurut para ulama, dalam keadaan tersebut Nabi Zakaria
bukan karena cacat pada pengucapannya, tetapi Nabi Zakaria masih bisa membaca kitab serta berzikir. Nah, itu merupakan cara Allah dalam mendidik Nabi Zakaria untuk menjemput keajaibannya, yaitu dengan cara diam selama 3 hari dan hanya bisa beribadah dan berzikir kepada Allah. Pada Nabi Zakaria tersebut terekam di dalam Al-Quran dan bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwasannya pernah ada keajaiban yang terjadi dan tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi keajaiban pada kita. Intinya, diam di saat yang tepat serta punya alasan yang jelas, maka diam akan menjadi jalan lahirnya keajaiban dalam hidup. Sehingga, kalau kita yakin dan percaya, keajaiban yang terjadi pada Nabi Zakaria mendapatkan keajaiban dengan cara diam serta berzikir. Coba kita terapkan masalah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, Allah akan memberikan keajaiban juga dan mengatasi masalah yang ada pada diri kita. Demikian sedikit materi yang bisa saya berikan untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.